Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Perkenalkan, saya Dwi Sudarti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pino Utara, Kabupaten Melawi, dengan fasilitator Pak Mizan dan pengajar praktik Pak Burhan. Modul 1.4 Budaya Positif Sekolah berkaitan erat dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai dan peran guru penggerak mengakomodir semua filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep laku telu yakni ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi inspirasi, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, tersirat jelas pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi seorang guru merupakan gambaran tujuan yang dicapai oleh seorang guru yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Visi menentukan tujuan, sedangkan nilai-nilai menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama dengan semua warga sekolah. Karenanya, untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan merumuskan visi sekolah yang disusun dengan inquiry apresiatif tahapan bagja yang diambil dari nilai kebajikan, serta guru penggerak harus mampu menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga merdeka belajar dan murid yang berprofil pelajar Pancasila segera terwujud. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 adalah disiplin positif, mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh seseorang. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, yang tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam mempelajari modul ini, saya menemukan hal menarik bagaimana cara melakukan tindakan kepada siswa yang indisipliner tanpa harus memakai hukuman atau paksaan, tetapi dengan melakukan tahapan segitiga restitusi di mana guru harus menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Setelah saya mencoba menerapkannya, hasil dari restitusi memang berbeda dari tindakan yang sering saya lakukan sebelumnya.
Murid menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, juga bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Saya merasa cara berpikir saya dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun sekolah menjadi berubah setelah mempelajari modul 1.4. Saya belajar menerapkan tahapan segitiga restitusi ketika siswa tidak disiplin. Saya berusaha merubah posisi kontrol teman menjadi posisi kontrol manajer. Saya juga berusaha memahami kebutuhan dasar manusia, terutama murid-murid saya. Saya berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas bersama dan disepakati oleh bersama, kemudian suatu saat dapat ditinjau kembali. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di kelas dan di sekolah yaitu saat menerapkan pada kontrol posisi manajer. Saya sebagai wali kelas mencoba menerapkan pada kasus siswa yang tidak mengikuti PAS karena nonton Piala Dunia dan siswa yang membuang sampah sembarangan di kelas. Setelah dipanggil, diajak diskusi dengan menggunakan segitiga restitusi, siswa menyadari kesalahan dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan percaya diri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang ideal adalah menjadi manajer. Memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, tetapi saya berusaha menerapkan agar murid yang melakukan tindakan indisipliner dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa paksaan. Saya juga melakukan pengimbasan budaya positif pada rekan sejawat dan mereka senang mendapat ilmu baru, dan yang saya lebih senang lagi, mereka mau bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang ada di sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang diterapkan guru dan siswa dalam rangka mewujudkan budaya positif sekolah. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki yaitu merubah posisi guru yang cenderung pada posisi penghukum dan teman menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi penghukum dan lebih sering menggunakan posisi teman. Saya merasa tindakan yang saya lakukan benar, tetapi siswa menjadi ketergantungan, tidak percaya diri, dan manja terhadap saya. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya berusaha menggunakan posisi manajer ketika ada siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya merasa bahagia dan bangga dapat melihat perubahan murid menjadi percaya diri dan mandiri dalam mengatasi masalahnya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan-tahapan yang utuh. Dan ketika itu, saya tidak tahu bahwa tindakan yang saya lakukan sedikit dekat dengan konsep segitiga restitusi. Saya lebih sering meminta anak untuk bertanggung jawab atas tindakan, tapi tidak menanyakan keyakinan kelas yang mereka yakini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kesadaran diri, kolaborasi, komunikasi antar warga sekolah, agar mempercepat terciptanya budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah.
Motivasi intrinsik dari setiap individu sebagai warga sekolah diperlukan agar berdampak positif dalam diri sendiri dan lingkungannya sehingga menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.